Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melanjutkan presentasi, yaitu tentang desain penelitian korelasional. Langsung saja, pengertian korelasional. Kata korelasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu correlations. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan arti hubungan atau saling terhubung atau hubungan timbal balik. Penelitian korelasional yaitu penelitian yang menghubungkan minimal dua variabel dalam satu penelitian. Penelitian bertujuan untuk mengetahui hubungan dua atau lebih variabel. Penelitian korelasional hanya melihat seberapa jauh tujuan atau keterkaitan antara variabel, bukan melihat beberapa sebab atau akibat. Berikutnya ada tingkatan korelasional. Jadi penelitian korelasional ini ada tingkatannya. Yang pertama, korelasi dua variabel, bivariat satu variabel bebas dan satu variabel keterkaitan. Yang kedua, korelasi multivariabel, yaitu terdiri dari lebih dari dua variabel. Tingkatan yang ketiga, regresi, memprediksi variabel Y oleh variabel X, atau prediktor bebas. Variabel bebas dapat lebih dari satu variabel. Dan yang keempat, put analisis dan model. Seperti korelasi yang bertujuan membangun suatu model teoris atau terdiri banyak variabel. Berikutnya ada langkah dalam penelitian korelasional. Yang pertama, tentukan model korelasi atau menjawab permasalahan penelitian. Yang kedua, identifikasi subjek penelitian. Yang ketiga, identifikasi alat ukur setiap variabel. Yang keempat, pengumpulan data atau mengumpulkan data. Yang kelima, analisis data. Dan yang terakhir, interpretasi data. Itu adalah langkah-langkah dalam penelitian korelasional. Selanjutnya yaitu jenis korelasional. Yang pertama yaitu eksplanasi atau penjelas, yaitu korelasi yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hubungan antar variabel. Ciri-cirinya yaitu yang pertama terdiri dari dua atau lebih variabel. Yang kedua, mengukur pada satu waktu. Yang ketiga, terdapat minimal dua skor. Yang terakhir yaitu sebagai satu kelompok. Contohnya yaitu hubungan efikasi diri dan penyesuaian diri. Jenis korelasional yang kedua yaitu prediksi. Prediksi yaitu korelasi yang bertujuan untuk memprediksi suatu variabel. Adapun ciri-ciri dari prediksi yaitu yang pertama, minimal terdapat dua atau lebih variabel.
Ciri-ciri yang kedua yaitu mengukur dalam 2 waktu. Yang ketiga, minimal terdapat 2 skor. Yang keempat, tujuan untuk memprediksi outcome atau performance. Misal IQ memprediksi IPK mahasiswa. Lanjut, arah korelasional. Yang pertama yaitu hubungan simetris. Hubungan yang tidak diketahui arah hubungannya atau yang disebut mana variabel independen dan variabel dependennya, atau tidak ada hubungan sama sekali antar variabel. Contoh golongan darah X dan kepribadian Y. Arah korelasional yang kedua yaitu hubungan resiprokal atau yang bisa disebut timbal balik. Itu hubungan antara variabel yang dapat saling mempengaruhi, misalnya seperti kepercayaan diri X dan penyusian diri Y. Arah korelasional yang ketiga yaitu hubungan asimetris atau searah. Hubungan asimetris antar variabel searah dan tidak berlaku sebaliknya, misal IQ X dan prestasi akademik. Lanjut slide selanjutnya yaitu bentuk korelasional. Yang pertama yaitu zero korelasional, yaitu tidak ada hubungan antara variabel X dan Y. Biasanya terjadi ketika X dan Y kadang naik atau turun. Yang kedua positif korelasional, yaitu hubungan antara variabel X Y searah. Semakin tinggi nilai pada variabel X, semakin tinggi pula nilai pada variabel Y. Yang nomor 3 yaitu negatif korelasional, yaitu hubungan antara variabel X dan Y berlawanan. Semakin tinggi nilai X pada variabel X, semakin tinggi nilai X, semakin tinggi nilai pada variabel X, semakin turun nilai pada variabel Y. Yang nomor 4, non-linear curva linear. Jika perubahan nilai pada suatu variabel diikuti perubahan pada variabel lain, namun pada suatu titik perubahan bergerak secara berlawanan. Selanjutnya yaitu kekuatan hubungan. Yang pertama, koefisien korelasi bergerak dari -1 sampai +1. Yang kedua, atau yang B, semakin mendekati angka +1, korelasi positif semakin kuat. Yang C, semakin mendekati angka -1, korelasi negatif semakin kuat. Yang terakhir, semakin mendekati angka 0, korelasi semakin lemah. Selanjutnya yaitu interpretasi. Di sini terdapat tabel yang dimana ini dijadikan sebagai patokan dari hasil atau nilai dari data-data statistik dari korelasi. Nah, di sini terdapat besarnya R, yaitu produk momen dari korelasi, yaitu untuk 0,00 sampai 0,199, yaitu korelasi sangat rendah. Untuk yang kedua 0,200 sampai 0,399,
yaitu korelasi rendah 0,400 sampai 0,599, korelasi sedang yang selanjutnya 0,600 sampai 0,799, korelasi kuat, dan untuk 0,800 sampai 1,00 korelasi sangat kuat. Dan untuk selanjutnya, agar lebih mudah memahami, kita langsung ke slide selanjutnya. Nah, di sini terdapat sebuah rumus untuk menghitung dari korelasi, di mana rumusnya yaitu R sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y per akar N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat. Nah, ini terdapat sebuah contoh untuk kita mencoba untuk menghitung. Misalnya saya sebutkan dari hubungan korelasi dari tinggi pohon dan juga diameter batang. Untuk tinggi pohon saya gunakan variabel Y, dan diameter batang saya menggunakan variabel X. Ini sebuah data-datanya, yaitu hasil hitung dari tinggi pohon itu 35 dan diameter batang 8 dan lain-lainnya. Terdapat 8 yang dari hasil sampel yang dihitung. Nah, sekarang kita akan masukkan ke dalam rumus. Untuk lebih mudahnya lagi, saya akan memberi penjelasan dulu dari sigma Y seperti apa dan lain-lainnya. Untuk sigma Y yaitu adalah seluruh jumlah dari tinggi pohon Y, yaitu ada 35, 49, sampai 51, dijumlah semuanya menjadi hasilnya 321. Begitu juga dengan diameter batang, yaitu sigma X sama dengan dari 8 sampai 12 dihitung semuanya dan menghasilkan 73. Nah, sedangkan untuk sigma X kuadrat, yaitu dari hasil penjumlahan dari sigma X, yaitu 73, dikuadratkan, dan hasilnya yaitu 713. Sama juga dengan sigma Y kuadrat, dari hasil sigma Y 321 dikuadratkan menjadi 111. Selanjutnya yaitu dari sigma X kali Y, yaitu dari hasil sigma Y dikali sigma X, dari 321 dikali 73, hasilnya 3142. Kan untuk N sama dengan 8. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam rumus. R sama dengan, bisa dilihat ini 8 dikali 342 dikurangi 73 dikali 321 per akar 8 dikali 713 dikurangi 73 kuadrat, terus dikali 8 dikali 14.111 dikurangi 321 kuadrat. Nah, setelah kita masukkan tadi dari rumus-rumusnya, kita hitung dan hasilnya adalah sebagai berikut. R sama dengan 25.136 dikurangi 23.433 per akar 375 dikali 9.847. Dan hasilnya adalah 1.703 per 1921,6. Hasilnya yaitu 0,8862 atau
apabila dipersenkan menjadi 88,62%. Nah, dari hasil tersebut, interpretasinya dari hasil 0,8862 termasuk ke dalam korelasi sangat kuat. Seperti pada contoh yang sebelumnya yang saya jelaskan tadi, di mana korelasi sangat kuat yaitu 0,800 sampai dengan 1,00. Nah, dari hasil contoh tersebut, maka termasuk ke dalam korelasi sangat kuat. Untuk kelebihan dan kelemahan dari penelitian korelasi, yang pertama dari kelebihan yaitu yang pertama mengetahui sejauh mana hubungan antar variabel. Yang kedua, dapat mengetahui hubungan variabel dalam jumlah banyak dalam satu waktu. Untuk kelemahannya yaitu tidak mengetahui hubungan sebab akibat. Nah, sekian dari penjelasan kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan dalam penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.